lagi tergantung anak kecil tuh kan masih istilahnya memorinya dia bisa kita upgrade apapun, bisa kita arahkan ke manapun gitu kan. Jadi tergantung dari siapa di sekitarnya dia. Mau gue bahas NLL nih, neurological level nih, panjang nih urusannya nih. Untuk membangun sebuah identity atau sebuah intinya gini. Ini dari sudut pandang lu ya udah. Dia nih masih muda tapi anaknya udah 2. Nikahnya umur 20 tahun ya. badan gue. Ya udah moralnya udah rusak sih. Dulu dari umur 20 tahun mungkin. Shit. Enggak ya? Anjay. Ya dia nikah muda. Ya, anak Aja. muda. Nah, jadi kalau Boris Ramadeni. Gua nikah tua gitu. Kita belum perkenalan loh sepanjang ini tadi. Iya juga ya. Iya. Emang semua orang tahu lu. Harusnya. Anjay. Kan emang semua orang tahu. Subnya cuma 2, minimal 2 orang ini kenal gua gitu. Anjing lagi gue bilang. Berarti kalau ngomong anjing nggak apa-apa dong. Ya, karena yang dipidana anjay dong. Iya enggak, maksudnya menurut oke lah kalau gitu. Kita punya 2 sudut pandang beda. Mungkin dari sudut pandang lo yang punya anak, mungkin berpikir iya sih gua nggak suka anak gua bilangnya anjay meskipun Karena KPAI yang berperan kemarin untuk ikut meramaikan. Makanya gue tadi agak bahas ada ke arah anaknya. ya tapi lo sedikit setuju bahwa itu mungkin ada yang merusak moral anak. Cuman gue nggak setuju kalau itu diperbesar sehingga harus sampai dibuatkan aturan. Gitu loh. Biarkan jadi ini urusan ranah keluarga. Iya dong. Tua aja, Iya karena akan ada banyak hal yang akan dipidanakan dan akan dibuat peraturan. Kayak yang gue bilang tadi, adik gue dulu umur 6 tahun dia ngerokok. Berarti rokok sekarang harus anak kecil kalau ngomong dipidanakan dong. Bukan ngomong apa, ngerokok gitu kan. Jadi lo maksudnya lo setuju bahwa anjay ini ada peran yang bisa mungkin merusak anak kecil, kata-katanya ya, kalau dibiasakan diulang-ulang. Betul. Tapi lo tidak setuju bahwa ini dibesarkan oleh seorang Lutfi terus dijadikan yang gandeng sana sini bahwa dibuatin aturan Ya khusus. itu pasti dia menepuk air, apa istilah bahasa peribahasa ya, Menepuk air ikan terus hiu basah makan ya. tomat apa. Ya anjay ya nih. Gak apa didulang, jadi artinya dia sambil menyelam minum air gitu kan. Dia emang intentionnya dia, niatannya dia emang untuk memperbaiki sebagai dia psikolog mungkin, atau dia emang udah mulai dewasa gitu kan. Tapi ya mumpung nih rame diundang Tuhan kita juga akhirnya gitu kan. Ya udah, Tuhan Anda sekalian. Hati-hati Anda. Tuh God is magician. Berarti Tuhan kita Ini ada koma lu, kita. ini ada koma lu, Oh bukan iya, titik lu. God is magician. Banyak lu multitafsir lu, ntar jadi masalah God lu. is magician. Wah. Tuhan yang mana nih? Tuhan siapa yang sampai minum kan dia kan? Jadi gue gue kan ahli psikologi, gue ahli micro expression. Lo kafir lo tuh kafir. Mukanya udah akhirnya di sininya agak lurus gitu. Akhirnya dia ngerasa ada ketegangan yang dia harus betulkan, benarkan gitu. Nah dia mau buka laptop ya kan. Jadi kalau orang-orang yang sekarang merasa ada ketidaknyamanan karena sesuatu yang dirasakan adalah memang salah. Buka kartu lagi kan. Kartu ini melambangkan dia kartu ini sering dia mainkan. Jadi dia akhirnya mengambil sesuatu yang buat dia familiar gitu. Guys, jadi dia memainkan gua supaya bantu dia nyaman. dia ya. Jadi dia nih pakar mikro ya NLP semua segala macam sama bentuk-bentuk supernatural segala macam yang dia akan bahas di channel dia sendiri tentang hantu-hantu. Mungkin banyak yang dia singgung. Nanti dia akan cari musuh sendiri. Kita Kalau lihat. di NLP ini namanya reframing. Jadi tadi kita ngomongin apa, terus akhirnya dia mencoba untuk naikin gua nih supaya kita nggak bahas itu lagi. Tadi kita bahas apa sih yang terakhir? Oke, kita lanjut. Oke, jadi kesimpulannya adalah anjay itu ada kemungkinan bisa merusak moral anak, tapi tidak perlu dibesar-besarkan karena ada peranan orang tua yang menjaga itu. Bener ya dong. mentah mulutnya dicabe ketika lu ngomong sama Jangan kasihan. ya misalkan ya pendidikan orang tua beda-beda kan. Ada yang mungkin dijewer ketika ngomong nggak sopan, ketika mungkin ditegur dengan baik atau mengati anjay dengan tadi lontong sayur atau apapun itu. Tapi seharusnya si Lutfi Agizal ini tidak terlalu membesarkan sampai sebesar itu. Harusnya lebih bijak lah ya. Kalau misalkan si Lutfi pun ditanyain, dia akan bilang, orang psikologi, dia pasti tahu cara balesnya kan. Dia akan bilang ya, gue nggak mau segede gini emang sebenarnya. Ini cuman karena pilihan rakyat mengomongkan. Tapi dia nggak bisa dibilang pakar juga, umur 25 tahun mungkin belum apa segala macam. Menurut gue ya. Ya orang-orang umur 20 tahun kan lagi wah gitu. Dia pengen nunjukin dirinya, gagal nggak apa salah gitu kan. Salah cari ya mungkin dekengnya kebanyakan, mungkin teman-temannya harusnya bangun squad dulu kali. Cuman seru loh dia bikin lagu tuh akhirnya. Nah ini jadi masalah.
Menurut gua. Tapi tapi pinter dia. Iya, maksudnya terserah lu mau pansos ini. Dia jadi ditekan jatuh, dia nyanyi gitu. Nah, tetapi maksud gua yang dia Makanya populerkan, gitu. tetapi yang dia populerkan adalah kata-kata Anjayani tadi, yang pergeseran katanya adalah dari anjing, anjay ke Anjayani. Anjaynya dari, ya maksudnya ada kata anjay. Artinya dia bangtit gitu tapi dong. Karena dia dari kata anjing kan ke anjay. Terus dia itu merubah lagi menjadi Anjayani. Munafik nggak? Termasuk gua nggak ngomong ya. Bilang aja orang gitu kan, kita maksudnya kita nggak benci orangnya kan. Kita maksudnya tetapi lebih kelihatan munafik. Kenapa nggak mempopuler ketika lo ngomong belajar bersama, untuk ngajak orang belajar bersama, edukasi dulu kalau istilah dia tuh hashtagnya. Kenapa nggak cari kata-kata yang bagus? Maksudnya kata-kata yang memang tidak ada kalau memang dia kreatif. Atau pakai kata-kata yang memang sudah ada yang bagus, misalkan kalau dia muslim subhanallah, atau masya Allah. Ketika mengatakan masya Allah ini banget gitu. Kenapa malah kata-kata yang anjay nih jadi gua populerkan nih dari kata anjay itu sendiri? Munafik dong. Gimana menurut lu? Makanya ya menurut gua nyokap gua aja. Wait, bentar ya, lo lihat nih, gua puterin lagunya. Kata pertama dia 150 juta orang di Indonesia yang menghujat gua pasti lo 150 juta orang nih. Anjay yang di sana segera mendingan kalian ganti ngomong jadi Anjayani Tuh, buat kaum yang mengatakan anjay di sana, untuk 150 juta orang di Indonesia, lebih baik kalian mengganti dengan kata-kata Anjayani yo. Oke, enggak, jadi bukan Anjayani aja, ada pakai yo-nya. Anjayani yo. Munafik, Jir. Sedih gua. Hah? Gimana menurut pandangan lu nih? Ini seorang, lu kan belajar psikologi terapan juga nih. Dia psikologi, jelas nih psikologinya dia. Dari universitas, ya lo kan terapan, praktik, segala macem. Ya nggak masalah sih. Karena emang tadi gue bilang, dia emang pertama mencoba untuk membuktikan dirinya. Orang umur 25 tahun. Gue nggak setuju sikap bumbunya. lo harusnya jangan jadi good cop terus dong. Lo keluarkan biar orang belajar dari lo. Katakan kalau dia emang munafik. Gue udah bilang. Munafik nggak? Munafik itu bahasa Indonesia apa? Iya, maksudnya gimana? Lo ngelarang sesuatu dengan kata anjay, tetapi lo pakai sendiri Anjayani tadi dengan kata-kata yang ada anjay tadi. Terlalu gimana gitu? Lo kayak jilat ludah sendiri gitu. Kalau gue bilang nih orang di atas rata-rata sih IQ-nya. Ini di orang atas rata-rata, bukan jenius ya. Sorry kalau gue jenius, gue udah pernah tes. Kalau dia di atas rata-rata, di bawah gue berarti masih. Kenapa? Rata-rata. Karena ya dia berhasil. Tujuannya dia gue jamin pasti cari popularitas, pasti. Gue jamin. Umur 25 tahun, gue 25 tahun ngejar hantu tau gak lu ke kuburan. Gue jadiin video vlog. Cuman buat apa? Cari popularitas. Oh gitu. Padahal iya, popularitas audience di YouTube, subscriber. Dia juga gitu sama, akhirnya mendapatkan. Terus sama dia apa? Ya udah, gue nggak mau jadi orang salah sama dia. Dipelintir akhirnya buat lagi satu kata baru supaya menandakan bahwa dia sendiri juga nggak masalah sebenarnya dengan kata-kata anjay sebenarnya. Malah harusnya dilucuin jadi Anjayani. Kalau bisa Anjayanto sekalian tadi gue bilang. Lupakan kata mengedukasi doang. Niatnya dia kecil banget untuk edukasi siapa dia sebenarnya. Gitu. Ya kalau gue bilang kata munafik itu gini. Ya, gue nggak tahu netizen ya sama orang sekarang cara mikir gimana. Cuman dia pun di salah satu podcast menjelaskan bahwa ya nggak masalah kalau itu diartikan dengan hal yang berbeda. Gitu dia bilang kan. Tapi yang gua diartikan hal yang berbeda. Ya, tapi yang dia masalahkan dia bilang gitu. Yang gua masalahkan katanya adalah ketika itu dikonotasikan sebagai sesuatu yang negatif. Masalahnya dikonotasikan sesuatu yang negatif atau positifnya itu siapa yang menilai? Ada jurinya kah? Ada yang orang lihatnya kah? Sama kayak Jancuk misalkan. Gue di Jatim, Jawa Timur. Gue asli Malang kan. Jatim kalau ngomong Jancuk itu semakin kita erat, semakin kita deket, temen, sohib banget. Jancuk gitu. Kalau manggil cuk semuanya kayak gitu. Nah, tapi kalau lu bawa itu ke yang daerah lain, ya lu akan dipermasalahkan. Atau ke orang tua lah ya. Atau ke orang tua misalkan. Ya, tapi hukumannya bukan bentuk lebih hukuman sosial harusnya dong. Tidak harus dibesarkan seperti kata Anjay kemarin. Betul. Okay. Iya, jadi pemaknaannya aja gitu loh.
Nah, kalau masalah Lutfinya sendiri, gue satu nggak pernah search Instagramnya dia. Gue lihat dia cuma di salah satu Coba podcast. Kali lu suka. Masa gantengan gue lah. Ya tapi makanya kata gue karena lu ganteng, Ya, dia ganteng walaupun gue kali lu lebih suka. sipit dikit lah, karena gue nggak pakai di. Coba dia lihat, kali lu suka. Gue ada lipatan matanya lah gue lah. Ya. Karena Tapi kalau ya, sipit banget tuh kelihatan banget. Tapi ini enggak, gue. Munafik bagi gue. Kalau Nih ketika cowok tuh, kata-kata gitu. kan ini mentok, cowok tuh ngomongin gitu gak sih? Gue ngeliat ke kaca gitu, gue ganteng gak ya? Gue ini gak ya gitu. Kenapa sih Cowok-cowok lain gitu gak sih? Lu kayak cewek tau. Gua Lu jadi kayak pengen cewek, tahu lu kayak gitu cewek. ya. Lu kayak cewek ketika kita lagi ngomongin ini, lu ngomongin sesuatu yang di luar konteks lu. Jadi anjayan nih. Ya gue nggak tahu sih, bagi gue munafik, bagi lu gimana? Memang Si Lutfinya? Atau Ya. kontennya atau apa? kontennya, ya maksudnya karyanya dia tentang Anjayani ini. Bagi gue dia cuman anak muda yang ingin membuktikan dirinya dia dan berhasil. Tapi kalau dia akhirnya bukan didewakan ya, artinya ditokohkan akhirnya untuk sebagai orang penggebrak yang agar anak terselamatkan dengan tidak bilang Anjayani, terlalu lebay. Apa gimana? Terlalu lebay. Kalau dia dijadikan tokoh yang mempelopori agar kata anjay tidak digunakan oleh anak-anak dan KPAI merespon itu, terlalu lebay. Dianya yang terlalu lebay, si Lutfinya. Lutfinya terlalu lebay kalau minta itu, karena dia harus minta semua hal itu. Ya, tetapi Kata anjay, dari kata sisi brand awareness, marketing, ya campaign-nya dia berhasil dong. Oh iya, jadi, makanya. jadi viral. Iya. Terlepas itu jelek dan Gue mau fair-fairan di mentok ini. Gue mau Sok, fair-fairan. menurut lo gimana dari Gua mau sudut fair-fairan. lo kan ngerti apa namanya bisnis juga ya, kayak Serimulat simulasi, banget ya. lu. Ya kayak simulasi. Pak Tarsan. Gue baru dapat ide tiba-tiba kayaknya bisa jadi itu. Terus jadi menurut lo ngomong nih, kalau memang lo pendukung ya, kalau memang lo pendukung Lutfi ya, maksudnya ya sebagai orang tua ya monggo silakan dukung. Kalau gua sedikit Kalau lu gimana? Kalau lu sama Lutfi gimana? dibalikin. Gue kagak ada apa-apaan, men. Enggak, lu Gua udah punya istri. Lu bilang Lutfi munafik. Oh enggak, bagi gua iya. Bukan Bagi gua iya. Bagi lu munafik. Bagi gua munafik Karena? kayaknya. Iya karena terlalu dekat kata-kata Anjay ke Anjayani. Kalau dari sisi bisnis, maksudnya dari sisi campaign promosi dia, ya dia berhasil untuk membuat 2 kali jadi viral, jadi omongan, terlepas itu dia jadi public enemy netizen, ya dia berhasil menurut gua ya. Tapi ya karyanya munafik. Kenapa enggak ya ayolah Harusnya gimana dia terus? ya cari sesuatu yang harusnya yang kalau memang itu lebih kreatif aja sih. Lebih prestasi gitu. Ya di riset dulu mungkin, kalau yang gua nggak tahu ya apa memang udah di riset dia ketika Anjayani kayaknya bakal viral nih, gua bakal jadi musuh lagi, atau memang dia cari musuh. Nah gua nggak tahu itu. Ya kalau misalkan 1 juta musuh, kalau mungkin di sosial media ya 1 juta musuh 1 juta viewer, ya nggak sih? Menurut lu gimana? Sampai ke take down tapi. Ya Tapi ada loh orang kayak gitu ya. Dia emang nggak peduli gitu, sehingga akhirnya beneran dapet haters yang fully haters gitu kan. ya nggak tahu gua. Mungkin ada orang yang Jering misalkan. Akhirnya nanti kita bahas lagi ya itu ya. enggak, Ya, orang-orang yang sama kan, maksudnya yang dianggap gila gitu kan. Enggak sih kalau kata gua, Jering udah masuk ke Nanti ya. Iya. Jangan sekarang ya. Tapi kan Oke. karya dia bagus. Nanti. Ya, ntar. Nanti. Oke. Oke, gua rasa kesimpulan gua Kesimpulan lu, sok lu kasih tau kesimpulan gua tentang Anjayani ini, tentang Lutfi dan Anjayani. lu semua itu terlalu banyak waktu, tentang pandemi lu ngurusin anjay segala macem. Gua ini aja cuman podcast nih doang, gua ngomongin anjay, gua nggak ngomongin yang lain. Ada orang ngomongin, gua malas ngomongin. Kenapa? Karena seperti yang gua posting juga di IG post gua, bahwa setiap kata itu kita sendiri yang maknain. Terserah lu mau maknain apa, itu terserah lu sendiri, terserah kita sendiri yang maknain apa. Jadi nggak masalah. Cuma kalau sekarang tentang Lutfinya, orangnya mantep, dia udah dapet spotlightnya. Dibilang mantep, gua takut sama channel ini. Lu bakal jadi channel. Oke sih, oke nggak apa-apa. Dan Oh my kita bahas God. Anjay sekarang sama pansosnya sebenarnya. Ya, Anjayan, iya. Cuman kita membuat supaya seolah-olah emang ada yang dibicarakan sehingga Anjay ini bisa diangkat lagi. Ini sebut pansos gitu loh. Itu
Iya. Kalau gue boleh buat Conclusion kesimpulan. gue boleh sih, harus dong. Kalau bagi Pak gue Boris Ramadini, dari tadi lu belum nyebutin nama gue loh. udah Reza El Guero. El Fuego. Boris Awesome. Boris Zorel. Iya. Kenapa ya? Nama lu El Fuego. Loh kan lu conclusion. Oh iya. Bagi gua Saudara ya gua, adik gua. kongret buat lu. Kalau memang ini jadi jalannya Lutfi Agizal dengan segala bentuk kontroversinya, lu berhasil membuat viral untuk apa yang telah lu lakukan hingga saat ini. Semoga ya naik apa yang lu kejar ya naik ya dan menghasilkan buat lu. Cuma gua sedikit kalau boleh komen tentang karya Anjaynya, lu munafik. Dia munafik. Anjay ke Anjay itu munafik banget. Itu bagi gua dan gua nggak suka di situnya. Anjaynya gua nggak suka lo diramikan seperti itu. Anjay ke Anjaynya bagi gua lu munafik banget. Munafik lu. Tapi kalau ini serius lu gua. Tapi kalau dari sisi marketing campaign lu berhasil. Mungkin kita bisa duduk bareng di sini. Iya nggak sih? Di pangku atau ya, gimana? Kayaknya. Kan kopi pangku, Ya. si Lutfi pangku. Di sini Kita aja. ngobrol. Tapi bayar dia mahal pasti. Karena udah naik kan, berhasil marketingnya dia. Nggak tahu mungkin emang dari Iya, narasumber. emang jualan dia itu. Emang jualan. Iya. Nah, hari gini digital marketing Ya udah, semuanya. kalau kita undang dia ke sini kita bayar, gak usah. Lu aja ngundang kita ke sana gratis. Karena kita masih baru Nah, ingat. gue tetap minta dibayar. Gua aja kalau gitu. Gua gratis dia yang bayar, dan bagi dua ya. Iya. Ya udah. Gue akan buat lagu sama lu Anjayanto sekarang. Harus ada yang Anjayanto. kedua. Lu nggak boleh Oke. cuma satu doang lu. Ya, oke. Rasis, bukan rasis namanya, gender, terlalu gender banget lu. Ya. Anjayani gitu. Ya, gua Nggak boleh- boleh nyerang cewek itu nggak boleh. Walaupun kita men talk nih, nggak boleh. Harus juga ada yang cowok. Lu masa Anjayani buat cewek doang kan? Nggak masuk akal, nggak fair buat gua. Itu bangsat kalau gua Ya bilang. udah kesimpulan dari Nggak YouTube di bisa. gua. Ya udah. Gua nggak bisa, harus bela cewek gua. udah ya. Harus bela, nggak bisa. Serius bener kan tapi gua bilang. Anjayanto harus ada juga karena Anjayani